Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dampak penjajahan Jepang di bidang budaya dan pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan tugas video yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja untuk ke materinya, yaitu dampak penjajahan Jepang di bidang budaya. Penjajahan Jepang di bidang budaya memberikan dampak besar terhadap negara-negara yang telah dijajah oleh Jepang. Pengaruh budaya Jepang sendiri mencakup berbagai aspek. Yang pertama, seni, mode, dan tradisi. Baiklah, dari ketiga aspek itu saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada seni. Adopsi seni tradisional Jepang seperti ukiran kayu, lukisan sumie, dan ikebana. Gaya seni ini mungkin mempengaruhi gaya seniman lokal. Yang kedua, mode. Pengaruh fashion Jepang dalam desain pakaian, terutama dalam hal teknologi tekstil dan inovasi desain, dapat tercerminkan dalam gaya busana di wilayah yang telah dijajah. Yang ketiga, tradisi. Aspek-aspek tradisional seperti upacara teh, festival, dan perayaan budaya Jepang dapat diadopsi dan diintegrasikan ke dalam budaya setempat. Pengaruh budaya Jepang seringkali menciptakan sintesis unik antara elemen-elemen lokal dan aspek-aspek budaya Jepang yang diimpor, membentuk keanekaragaman dan dinamika budaya yang khas. Yang kedua, dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan. Oke, yang pertama itu ada sistem pendidikan modern. Jepang membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di wilayah yang mereka jajah. Model pendidikan Jepang yang terorganisir dan efisien diperkenalkan dan terkadang diadopsi oleh negara yang dijajah. Yang kedua, pengenalan sistem sekolah. Jepang juga memperkenalkan sistem sekolah modern dengan menekankan kurikulum standar dan pendidikan formal. Sistem ini kemudian mempengaruhi struktur pendidikan di banyak negara yang sebelumnya mungkin memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Yang ketiga, sistem sekolah formal. Jepang memperkenalkan sistem sekolah formal yang terinstruktur dan kurikulum standar. Ini mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta penekanan dan ujian dan evaluasi. Pendidikan teknis. Dalam beberapa kasus, Jepang mendorong pendidikan teknis dan keahlian khusus yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi mereka. Ini dapat mencakup pelatihan dalam industri tertentu atau keahlian teknis yang dapat mendukung perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Yang kelima, modernisasi kurikulum. Jepang juga memperkenalkan modernisasi kurikulum termasuk pendidikan sains, matematika, dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dan perkembangan ekonomi dan industri. Yang keenam, pendidikan formal untuk massa. Penjajahan Jepang seringkali menyertai upaya untuk memberikan pendidikan formal kepada massa penduduk yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses yang luas ke pendidikan. Meskipun ada beberapa dampak positif dalam modernisasi sistem pendidikan, perlu diakui bahwa perubahan ini juga seringkali bersifat instrumentalis dan terkait dengan kepentingan penguasa kolonial. Terlepas dari itu, pengaruh ini membentuk dasar untuk perkembangan pendidikan di wilayah yang telah dijajah oleh Jepang. Demikianlah, penjajahan Jepang memberikan dampak yang mencolok di bidang budaya dan pendidikan wilayah yang mereka kuasai. Baik, sekian pemaparan materi tentang dampak penjajahan Jepang di bidang budaya dan pendidikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau kurang dipahami, saya juga mohon maaf karena saya masih